ruang kembali ke ruang guru itu, terus dipukul. Saya selamatkan diri ke ruang kepala sekolah, habis lari ke ruang perpustakaan. Di antara ruang perpustakaan dan ruang guru itu ada sekat, ada pintu di tengah, ya pintu di dalam. Dan saya lari ke ruang perpustakaan. Di sana saya untuk sementara ada beberapa guru dan ada beberapa pemuda juga, orang tua bantu untuk sengaja tutup saya supaya mereka jangan masuk lagi. Tapi waktu saya ditutup di dalam, salah satu pintu tutup tapi satu belum. Jadi mereka lempar seng, lempar kaca, baru ancam lagi kasih mati dia. Istrinya sudah ancam Pukimai Utitolo, kasih mati dia sudah, dia sendiri di sini kasih mati sudah. Jadi di perpustakaan saya dipukul lagi. Dipukul itu kena pukul dari itu Daniel Laut di perpustakaan itu. Daniel Laut ini siapa? Daniel Laut itu mantan anak sekolah juga. Mungkin di videonya yang akhir video dia tidak pakai baju. Tidak pakai baju di akhir video, celana hijau tidak jalan. Jadi sampai di luar mereka seret saya keluar, bilangnya saya ke kantor, ke rumah kepala sekolah, tapi teman-teman tidak mau. Di luar lebih parah lagi. Itu dalam laporan polisi kemarin saya sebut itu lebih parah lagi waktu di teras antara ruang perpustakaan dan teras guru. Dari situ baru karena dipukul lagi, dipukul lebih parah lagi. Banyak orang itu ada lempar pakai batu, pakai kayu, tapi saya tidak tahu itu semua arah kena saya, tapi saya tidak tahu siapa yang lempar. Baru saya selamatkan diri dengan salah satu teman nama Wilson, lari lewat belakang sekolah, lompat pagar sekolah, lari ke kantor desa. Itu waktu lari ke kantor desa, mereka kejar juga? Masih kejar juga, karena istrinya suruh bunuh kasmati. Istrinya suruh bunuh kasmati, sudah bunuh kasmati dia. Jadi istri dan anaknya suruh bakar motor juga, suruh bakar motor saya, suruh bunuh kasmati dia. Jadi, waktu lari ke kantor desa lewat lompat pagar sekolah lewat belakang, motornya masih tertinggal di sana. Terus motor nasibnya bagaimana? Motor mereka rusakkan? Tidak, puji Tuhan tidak rusak. Tidak rusak. Jadi waktu pukul saya lari ke kantor desa, ternyata dia tidak ikut lagi. Tidak ikut lagi, selang beberapa jam beberapa menit di kantor desa, baru sekretaris desa ke mes untuk ambil motor, dan beliau juga yang antar saya ke cabang untuk datang buat laporan polisi. Ada informasi-informasi juga yang beredar nih Pak Ansel di media sosial, yang mana katanya mereka pada dasarnya membela diri karena Pak Ansel mau serang duluan begitu. Iya. Tidak. Posisinya saksi kemarin kawan-kawan waktu kejadian beliau lari tempat duduknya, langsung datang pukul saya di saya punya tempat duduk, bukan saya pukul dia, tidak seperti itu. Oh ya. Jadi terus waktu sudah buat laporan polisi di itu ada tidak mungkin dari teman-teman guru yang jadi saksi juga menyaksikan dan bersedia memberikan keterangan sesuai yang Pak Ansel ceritakan? Ya, semua teman guru saya masukkan nama mereka sebagai saksi. Ya, karena beberapa orang yang kami ikut rapat, mereka semua saya buat mereka jadi saksi. Terus boleh tahu yang memvideokan kejadian itu yang sampai pada akhirnya viral itu siapa? Teman guru kah atau warga masyarakat kah? Itu untuk sementara tidak tahu. Tidak tahu siapa video. Saya sudah sempat tanya juga. Biasanya dalam rapat saya biasa video atau rekam. Tapi ternyata saya tanya teman-teman guru, tidak ada satupun yang rekam ataupun video, tidak ada. Jadi kita tidak tahu sumber videonya siapa, terus sampai disebarkan juga tidak tahu. Oke Pak Ansel, ini kira-kira dengan hubungan dengan kepala sekolah, hubungan komunikasi selama ini dengan kepala sekolah ini memang pada dasarnya baik atau memang sudah ada bibit-bibit permasalahan, mungkin ada disebabkan mungkin ada faktor-faktor kecurigaan terhadap pengelolaan dana BOS kah? Apakah ada yang sampai orang kait-kaitkan dengan itu? Tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Jadi saya juga kaget juga waktu beliau dengan cepat sekali bangun, pukul meja dan langsung pukul saya di tempat saya. Kalau sebelumnya tidak selama ini tidak. Komunikasinya baik normal-normal saja. Tidak. Terus kalau Pak Ansel sendiri sudah berapa lama
menjadi guru di SD OLB? Ya, di SK dari 2014. Dari 2014 sampai dengan sekarang. Ya. Sebelum ditarik ke dinas untuk sementara. Iya. Oh, berarti selama itu tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan kepala sekolah ini, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini ceritanya juga ini menarik nih Pak Ansel, karena ini ceritanya bagaimana ketika terjadi pertengkaran di dalam ruang guru pada saat rapat, tiba-tiba istrinya sudah ada, terus ada oknum-oknum lain yang ikut mengeroyok Pak Ansel itu, tiba-tiba mereka sudah ada. Ini ceritanya bagaimana? Apa mereka dipanggil kah, datang, atau mungkin suara besar keributan jadi mereka datang? Saya tidak tahu saya sampai heran, dan teman-teman yang lain juga sampai tidak bisa mampu lerai karena tiba-tiba saja mereka sudah sampai di dalam. Jadi sebenarnya di lapangan itu cuma seberapa saja, karena waktu di lapangan ada beberapa aparat desa sudah sempat lerai juga, tapi mereka sampaikan bahwa itu masalah dinas. Makanya kami kembali ke kembali ke sekolah. Nah, ternyata di sekolah yang lebih terakhir yang saya sudah buat di laporan itu, yang lebih parah itu di mes guru itu. Maaf, di teras ruang guru itu, bukan di mes guru, di teras ruang guru. Oke Pak Ansel, sampai dengan saat ini apakah dari pihak pelaku mungkin sudah mencoba menghubungi Pak Ansel? Mungkin karena kita dengar bilang ada mau ambil upaya damai, mau ambil jalan damai dengan Pak Ansel. Ini bagaimana? Sampai untuk sekarang belum ada hubungan, belum ada ada komunikasi dari pihak keluarga, pihak pelaku, baik kepala sekolah dan keluarganya maupun pelaku lain yang saya laporkan. Putusan keluarga pun belum ada yang datang sampai ke sini. Sama sekali belum. Terus ini Pak Ansel, nah sekarang kan Pak Ansel sudah buat laporan di polisi nih. Kalau dari Pak Ansel sendiri, memang ingin kasus ini terus diproses secara hukum sampai tuntas, ataukah membuka ruang, misalnya ya kalau mau damai kita damai, mau babaya atau bagaimana? Kasus ini sudah dilaporkan, sudah di pihak kepolisian, jadi mungkin saya serahkan ke pihak kepolisian saja. Prosesnya seperti itu, bagaimana saya. Nah, terus Pak Ansel, itu kita juga dengar informasi bahwa dari pihak pelaku itu juga ada buat laporan kalau tidak salah di Polsek. Iya. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Laporan, mereka juga buat laporan juga di Polsek. Bagi saya tidak apa-apa, karena nanti di pembuktian siapa yang betul-betul melakukan kekerasan, pasti polisi bisa kerja dari maksimal mungkin, di objektif mungkin, profesional mungkin, bisa tahu apa laporan. Kalau laporan penganiayaan, nanti pembuktian saksi-saksi bisa tahu betul siapa yang aniaya. Bagian-bagian mana saja yang Pak Ansel sampai cedera, luka atau apa tuh, di bagian mana? Di kepala banyak Pak, di dada, di kepala, di paha mungkin masih ada, memarnya masih ada, di paha muka belakang. Paha ada 2, paha samping kanan ada 1 besar sekali itu pakai batu. Di kepala yang banyak. Kepala sekarang ini masih sakit. Sekarang masih sakit, di rahang ini juga masih sakit. Terus bagian pipi ini juga rasa masih sakit sekarang. Kalau itu hari ini bengkak sekali. Memang sudah visum juga. Kalau ini pecah, bagian sini juga ada luka pecah. Ada bekas. Oh ya Pak Ansel, terus handphone Pak Ansel itu katanya juga tertinggal di sana, diambil pelaku kah atau? Itu handphonenya diambil paksa, ya makasih. Handphonenya diambil paksa. Yang ambil paksa itu istri kepala sekolah dan salah satu warga di situ nama Demsi. Mereka pukul tangan kiri saya dengan secara bersamaan rampas handphone saya. Pada awalnya saya tidak mau, kami sempat tarikan sama handphone, tapi mereka terpaksa. Saya dengar suara bahwa dari istrinya bahwa itu rampas HP. Ada apa dengan HP itu? Apakah ada bukti-bukti, data-data lain? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi sampai hari ini handphonenya apa sudah disita oleh pihak kepolisian? Saya belum tahu. Di kepolisian sudah dikonfirmasi handphone ada di situ? Saya belum tahu. Belum tahu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansel ya atas informasi yang sudah bisa berbagi dengan masyarakat. Ya, tentunya kita juga sudah konfirmasi juga dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, nanti soal penanganannya seperti apa, Pak Ansel pasti akan terus mengikuti perkembangannya bersama dengan aparat penegak hukum di Polres Kupang. Oke,
Guys, terima kasih untuk waktu dan atensi Anda untuk mengikuti channel kami, dan baru saja kami bawa